Oke, selamat siang semuanya buat para Gisivers. Jadi pada kesempatan lihat ke sana dong. Kenapa lihat ke sini? Ya, pada hari ini kita akan coba untuk berbincang-bincang. Di sini udah ada Pak Ali dan Halo. juga Pak Fahmi ya di sini. Halo. Aduh, jam-jam ngaji. Silakan. Mohon maaf. Di sini udah ada Pak Ali dan juga Pak Halo. Fahmi ya dari Gisindo atau GSSI TV. Di sini kita akan berbincang-bincang nih Pak tentang seputar pertanyaan-pertanyaan dari konsumen. Saya udah rangkum beberapa pertanyaan dari konsumen kita. Itu kita ambil pertanyaannya dari klien-klien kita by offline ya. Nanti buat teman-teman yang mau ikutan Q&A juga nanti bisa aku posting di Instagram kita GSSI TV Cirebon, nanti di follow aja. Nanti aku ada postingan Q&A di situ, bisa komen di situ ya, lempar pertanyaan. Oke, jadi gini nih Pak. Untuk pertanyaan yang pertama nih, ada banyak banget teman-teman konsumen nanyain kira-kira CCTV yang cocok untuk di rumah gitu Pak. Kira-kira cocoknya itu pakai kamera apa ya? Siapa dulu yang jawab? Boleh dengan Pak Ali dulu. Boleh balik? Oke. Nah, CCTV yang Belajar ke sana ya? CCTV yang cocok buat rumah ya. Iya betul. CCTV buat rumah biasa kalau yang sekarang ini lagi musim banget yang namanya smart kamera. Oh, Smart kamera tuh apa? Smart kamera itu CCTV yang udah ada fitur-fitur smartnya gitu. Bentuknya biasanya portable. Jadi dia cuma butuh koneksi ke handphone aja. Tampilannya dari handphone saja, belum bisa ke monitor ya. Kalau mau ke monitor bisa sih sebenarnya. Cuma kalau manfaatin fitur portable-nya itu dia cuma kamera sama micro SD aja buat ngerekamnya. Kurang lebih seperti itu. Oh, oke. Berarti kenapa harus pakai yang portable sih Pak? Kayak contoh kita kan ada kamera-kamera yang lebih konvensional seperti yang lebih umum di depan ini kayak gini. Kenapa sih lebih cocok yang portable kayak gitu ketimbang harus pakai yang seperti ini sih Pak? Coba Pak Fahmi. Pak Fahmi gimana? Oke. Saya paling akan menambahkan saja. Sebenarnya udah cocok tuh tipe-tipenya untuk standarnya seperti apa. Cuman kalau yang saya sampaikan nih mungkin lebih kita harus tahu dulu sih sebenarnya seberapa besar sih rumahnya, tipikal rumahnya berapa lantai, terus luasnya berapa. Mungkin kalau kita klasifikasi untuk rumah-rumah yang tipe-tipe sederhana atau tipe-tipe kecil yang di bawah 200 meter atau 150 meter ke bawah, itu mungkin bisa pakai kamera-kamera yang wireless atau portable atau tipe-tipe analog yang lama-lama yang sekarang sudah punya fitur-fitur canggih, smart fiturnya juga sudah ada, walaupun fiturnya ada di sisi mesin DVR-nya, tapi kamera analog juga masih layak sih untuk dipertimbangkan karena dari sisi harga memang masih sangat ekonomis. Tapi harus diperhatikan juga nanti estetik instalasinya akan mempengaruhi keindahan atau kerapihan di dalam rumah itu sendiri. Dan tipikal rumah-rumah yang luas dengan luas di atas 200 sampai 300 meter persegi, bahkan lebih dari satu lantai, kami masih merekomendasikan dengan yang tipikal kabel. Kalaupun memang mau yang wifi dong atau di mix ya boleh saja sih sebenarnya, asalkan kalau didukung dengan wifi yang baik atau yang stabil sinyalnya, boleh saja kita pasang kamera-kamera yang portable atau yang wifi. Paling itu sih cukup. Berarti kondisional tuh Mas. Kondisional, ya. oke. Jadi nggak harus rumah itu pakai yang portable gitu. Nggak harus ya? Nggak mesti gitu sih. Oke, jadi cukup jelas ya teman-teman. Nah ini ada pertanyaan juga nih, mungkin yang udah sering banget ditanyain sama teman-teman, tapi mungkin ada beberapa yang belum tahu nih Pak. Emang apa sih bedanya CCTV analog sama IP, Pak Ali? Oke. Analog sama IP dari banyak banget sih perbedaannya kalau yang analog
dan IP. Kalau secara kualitas jelas berbeda. Pertama dari kualitas gambar, karena yang IP ini untuk gambarnya lebih tajam, pixelnya lebih rapat ya dibanding yang analog. Yang kedua dari koneksinya, secara koneksi atau kabelnya ya. Kalau secara koneksi dia bisa bisa by jaringan gitu topologinya. Kalau yang analog ini independen satu-satu. Jadi kalau misalkan ada 4 kamera yang analog itu tarikannya masing-masing kabelnya ya berarti ada 4 kamera tuh 4 kabel tuh yang lari ke DVR. Kalau yang IP ini lebih lebih Sedikit. iya lebih sedikit ya. Efisien. Iya lebih efisien ya. di kabelnya. Jadi misalkan ada 4 kamera, lari ke servernya cuma 1 kabel nantinya. Itu dari tadi 2 ya, dari kualitas dan dari si koneksi kabelnya. Ya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada tambahan. Ya Pak Fahmi. IP, yang IP aja sih. Kalau yang analog kan sudah tahu ya, mungkin udah banyak yang paham ya. Kalau yang IP memang dikategorikan menjadi secara umum menjadi 2 sih. Yang satu IP dengan media kabel, dan yang satu dengan media wireless. Tadi kapan kita pakai yang kabel, kapan kita yang pakai wireless sebenarnya tergantung teman-temannya sendiri, tergantung usernya juga atau konsumennya, Tergantung kondisi juga ya. dan tergantung kondisi lapangannya juga. Jadi kita nggak bisa rumah ini harus IP, rumah ini harus analog, rumah ini harus kamera wireless. Balik lagi sih, banyak faktor, termasuk faktor budget juga ya. Kalau harus kita tanyakan dulu gitu budgetnya seperti apa, cukup nggak angkanya, karena kita untuk sizing, untuk mengukur seberapa besar tipe atau kualitas yang nanti kita berikan gitu, seberapa baik gitu. Jadi seperti itu sih untuk klasifikasi kamera analog dan IP. Oke. Misalkan saya punya rumah area 400 meter persegi gitu kan, dengan 2 tingkat misalkan 2 tingkat. Jadi kira-kira kamera apa sih yang cocok buat rumah saya Pak? Apakah harus pakai kamera analog, apakah IP? Dan rencananya misalkan saya mau saya mau mantau 1 di gerbang, terusnya sisa 3-nya di dalam gitu Pak. Oke, saya serahkan ke Terima kasih Oke. Bapak Fahmi. Oke. Jadi gambarannya kira-kira seperti apa nih nantinya? Apa yang harus disiapkan gitu? Jadi Saya tanya dulu nih Pak, rumahnya udah jadi atau belum? Untuk rumahnya kebetulan sudah ditinggalin misalkan. Sudah ditinggalin 2 lantai ya? Iya, 2 lantai misalkan. Kayak satunya outdoor di gerbang, ngarah ke gerbang buat lihat orang masuk gerbang. Terus misalkan 2-nya di lantai 1, satunya di lantai 2, misalkan seperti itu. Hanya 4 kamera ya? Hanya 4 kamera misalkan. Pelit banget ini Bapak. Iya, emang. Sebenarnya balik lagi, kita yang pertama harus datang dulu ke lokasi. Oh, harus survei berarti Survei ya, Pak? dulu pertama, harus lihat dulu nih kondisinya, dari gerbang ke teras sampai ke bangunan ini jaraknya berapa meter, media bahan strukturnya apa, hanya tanah saja kita atau udah di keramik. Nah terus udah ada listrik belum di gerbang. Nah itu banyak sekali yang harus kita cek di lapangan. Nanti data-data itu kita kumpulkan. Kadang konsumen udah minta harganya. Kita nggak, kalau di kami ya, kita nggak bisa langsung nembak harga, apalagi dengan kondisi yang misalkan villa lah, yang tadi 400 meter persegi rumahnya aja nih, belum halamannya kan, luas tanah mungkin bisa 1000 meter persegi. Nah itu kan ketika dia mau pasang kamera di gerbang, kita tarik kabel kah ke dalam rumah ke server, atau di gerbang udah ada pos security yang bisa kita ambil listriknya, lalu kita tembakan wifi atau menggunakan kabel, kita keduk-keduk atau kita belah-belah tembok atau lantainya. Nah itu balik lagi tergantung dari lokasinya, artinya
kita nggak bisa langsung by phone, nelpon konsumen minta paket berapa, itu kita agak bingung, kecuali kalau rumah mungkin tipe 21 atau tipe 41 atau 45 gitu ya, biasanya di perumahan-perumahan kita udah ada bayangan tuh, apalagi hanya satu lantai nih, kita nggak pusing kabel lewat mana, kita sudah tahu gitu kan. Tapi kalau rumah tadi yang kondisinya, nanti mungkin dikasih gambar ya, nanti ada lihat, kalau kondisinya memang luas, terus material bangunannya sudah baik, artinya Sudah rapi ya? iya permanen gitu ya, nggak bisa dibongkar-bongkar. Nah itu kita akan banyak sekali kebutuhan material, dan mungkin speknya juga spek kameranya juga akan mempengaruhi. Mau nambahin sedikit nih, sama ini kan setiap area kan pastinya kan beda-beda kebutuhannya ya. Jadi nanti yang pasti kita butuh survei itu, kita akan ngobrolin di lokasi itu. Karena teknologi CCTV ini udah berkembang banget gitu, kamera jenis apapun udah ada. Nanti kita obrolin di lokasi, ini butuh kameranya seperti apa. Contoh, yang paling ringan aja, yang spek audio, jadi kameranya butuh yang ada suaranya enggak sih? Sama butuh yang 24 jam berwarna enggak sih? Itu kan salah satu spek yang ada di kamera nih. Kalau secara jenis sih pasti ya kemungkinan besar kita akan merekomendasikan yang jenis IP sih, karena Jenis IP? iya jenis IP. Jadi yang jenis IP ini kan kayak seperti tadi, gambar lebih tajam, tapi kita kembalikan lagi ke user nanti butuhnya seperti apa sih. Jadi data yang kita dapat di lokasi itu nanti kita olah dan akan kita jadikan jadi sebuah penawaran gitu. Itu kurang lebih Mas. Oke, jadi kira-kira begitu ya Pak prosesnya. Jadi kalau misalkan teman-teman nih, misalkan mau pasang CCTV, tetap konsultasi dulu. Nanti setelah konsultasi itu akan ada proses survei. Habis survei sudah tahu nih kebutuhannya apa aja nih akan dipakai. Nanti baru muncul penawaran dan pelaksanaan gitu ya Pak ya, kurang lebih ya. Iya, supaya dapat kamera yang sesuai dengan yang diinginkan. Iya betul. Ya balik lagi sih budgetnya gitu kan, balik lagi. Ya kalau kita mau one solution security di satu villa, ya dari mulai gerbang kita pasangin akses, pasang doorbell villa, sampai ke dalam kita pasang sensor wireless, akses point atau alarmnya, terus CCTV-nya, sampai ke ruang servernya itu, wifi-nya juga kadang kita one solution bisa seperti Banyak banget Mas solusi yang kita bisa tawarkan di situ. Makanya survei itu sangat penting bagi kami. Kadang ada beberapa nggak semua, beberapa konsumen mengabaikan, oh udah saya minta harganya dulu deh, Tahu jadi pokoknya. ya berapa kira-kira. Waduh, kita bingung kan. Mending kalau dia ngirim gambar itu sih, kita harus ngebayangin kita lagi di rumahnya nih, Yang kita sendiri nggak tahu rumahnya. ada ruang tamu sini, nanti dua lantai dua ada ruang mau kita pasang juga, kita nggak tahu rumahnya di mana. Karena kita edukasi dulu, kita jelasin, Pak, Bu, ini harus survei dulu supaya nggak salah spek, nggak sayang, nggak eman-eman, nggak mubazir gitulah, nggak overkill banget kan. Iya betul. Atau nggak terlalu downgrade banget, karena karakteristik kamera yang kita pasang di tiap titik itu bisa berbeda-beda jenis speknya. Ini butuh yang misalkan dari segi indoor outdoor saja udah beda, kedua dari ukuran lensa udah beda, ketiga dari spek ini baik untuk penerangan yang terlalu silau, ini yang ini tuh juga nanti berbeda lagi tuh kameranya. Atau ada yang butuh perimeter, di dalam nggak perlu lah perimeter kan. Kalau pakai perimeter semua boleh, cuman kan budgetnya jadi bengkak. Tapi kalau misalkan bisa diukur, ini perlu, ini tidak, itu kan bisa mengurangi. Ini perlu yang wireless, ini yang kabel, itu juga bisa. Jadi nggak bisa gitu. Nah memang di pasaran ini memang banyak, kalau kita pun punya paket-paket yang sudah jadi. Nah itu memang peruntukannya untuk tempat-tempat yang memang dari segi cakupan tidak terlalu besar, atau kalaupun gudang
paket 16 titik ya bisa kita pasang semua karena gudang kotak sederhana, cuman masalah jarak dan tinggi saja yang membedakan. Itu bisa, tapi kalau misalkan bangunan yang udah temporary, beton semua, 3 lantai, 4 lantai, nah itu nggak bisa, itu kita pakai yang model paketan, karena pasti konsumen akan kaget melihat biaya setelah pasang. Waduh, ini di luar paket ya iya. Ada resiko gitu mas. Ada resiko gitu kalau nggak survei langsung todongin paket. Tapi kalau kita survei dulu, kita buatkan dulu RAB-nya. Ini yang kita sarankan, mereka konsultasi dengan kami, mereka kita kasih saran tipe-tipenya, macam-macam ya. Itu yang kita sarankan. Toh nanti kalau misalkan mereka kaget juga lihat budgetnya, setidaknya itu yang sudah kita saranin. Jadi kita nggak disalahkan nantinya kalau pun nanti dia deal dengan pihak lain, itu nggak ada masalah. Yang penting kita sudah menyampaikan sesuai dengan kaidah-kaidah atau standarisasi security system untuk dia gitu. Minimalisir shock price. Surprise. Jadi intinya sudah jelas banget ya kenapa sih survei itu penting, dan ini salah satu keluhan juga nih dari mungkin beberapa teman-teman ya. Ada yang ngeluhin katanya kapok pakai CCTV yang ada kabelnya, soalnya kabelnya digigit tikus. Punya solusi nggak kira-kira? Ya itu buat teman cocok kita? paling ya sebagai tikus Iya. yang lebih berpengalaman dengan pertikusan silakan. Kabel digigit tikus. Iya. Kalau bisa sih kameranya juga digigit tikus, si mesinnya gigit tikus. Itu Makanya ekstrim sih. kabel. Ekstrim sih. Kabel gigit tikus. Ya. Kabel digigit tikus, bukan kabelnya gigit tikus. Ya banyak sih caranya buat antisipasinya ya. Ini kita ngomongin apa nih, antisipasinya atau gimana? Apa ngomongin tikus ya? Mungkin lebih Ya, tepatnya kalau saya ya apa? ya saya serahkan ke Pak Ali silakan. Saya balikin ke tikus. Ujung-ujung kita mau ngomong. Kita kayaknya harus undang tikusnya juga. Iya kayaknya. Ya kita sambut. Kita sambut dah tikus. Kenapa dia gigit kabel? Iya. Ini yang ditanyakan apanya, Mas? Oh, berarti mungkin kita bisa asumsikan di sini ya kalau tikus itu kan berarti di luar kontrol ya, di luar kendali kita. Mungkin lebih tepatnya kita bisa kasih saran-saran untuk cara mengantisipasi agar hal tersebut tidak terjadi tuh, biar nanti kalau dia masang CCTV kabel lagi, kabelnya nggak digigit tikus lagi, paling gitu. Oh, iya. Ya ada beberapa antisipasinya sih. Salah satunya instalasi kabelnya harus tertutup. Tertutup tuh maksudnya pakai pipa. Pakai hijab. Iya. Karena nggak ada kelaminnya kabel sebenarnya. Pakai hijab atau peci nggak ngerti. Nggak masalah berarti. Nggak masalah. Oke, lanjut. Pakai piping atau bisa pakai kabel protektor. Nah itu salah satunya sih buat menghindari gigitan tikus. Oh, jadi Iya, ada lagi sih yang bilang katanya kabelnya dipakein oli bekas. Cuma nggak tahu juga sih. Oli Repot bekas? juga kayaknya. Iya, ada Kok bisa? yang pernah bilang kayak gitu. Saya pernah pakai oli bekas, kabelnya dilumurin oli bekas. Cuma buat ngelumurin kabel ke oli bekas kita juga udah kerepotan sendiri ya. Kasihan juga teknisinya gitu yang narik. Kebayang kan kayak gimana itu? itu pasti kotor sih, ya Iya. betul juga. Dan Ya, dan kata Oli, kita teknisinya juga kalau ada maintenance kayaknya nggak bakal kepegang deh. Karena udah kotor kabelnya. Jadi saran sih udah tutup aja kabelnya. Kalau ada isu kayak gitu, instalasinya harus tertutup tuh. Pakai pipa atau pakai kabel protektor. Oke, Mungkin Pak ada Kurnian dua, saya tambahin ya. Ada dua kondisi sebenarnya. Dia pemasangannya sudah terpasang, lalu di tengah-tengah dia kegigit tikus. Bukan dianya sih sebenarnya. Kabelnya Iya. dimakan tikus atau putus ya di tengah-tengah. Lalu disambung dan begitu lagi, disambung dan begitu lagi. Dan yang kedua, kalau memang belum dipasang nih, artinya bakal ada nggak kegigit tikus. Biasanya kita lihat dulu lokasinya. Kalau yang pertama kasusnya dia sudah pasang CCTV terus kabelnya digigit tikus, ya kita sarankan kita tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Ali, kita harus bungkus kabelnya dulu, kita ganti lalu kita bungkus kabelnya. Atau kita juga bisa sarankan pasang perangkap tikus atau pelihara kucing lah atau apa.
Artinya untuk menghindari kejadian lagi yang kedua. Nah itu kalau kabel sudah terpasang. Nah kalau belum, pada saat survei biasanya kita lihat-lihat dulu nih lokasinya. Oh ini lokasinya nih misalkan dapur atau tempat makan atau area yang memang bakal banyak tikus ngumpul gitu ya. Jadi kita langsung antisipasi dari awal, ini pakai pipa aja lah. Harga pipa daripada maintenance-nya masih lebih murah gitu, beli pipanya gitu ya. Untuk dilakukan kabel dibungkus dengan pipa. Itu sih. Ada lagi nih kasusnya. Ini dari cerita konsumen ya. Jadi dia itu sebelumnya kabel CCTV-nya itu ada di plafon. Terus karena sering banget digigit tikus, akhirnya dia taruh di luar plafon gitu. Mas, Nggak dipipain itu? Enggak dipipain? Ya taruh di luar aja Mas, biar nggak digigit tikus. Ya mungkin itu salah satu alternatif juga yang paling murah, tapi ini pengaruhnya ke estetik. Ini aja sih bangunannya nanti seperti apa. Tapi sebenarnya masih ada kemungkinan juga sih digigit tikus. Cuma karena areanya di luar, mungkin kalau ada tikus bisa dihalau. Iya, bisa dihalau. Bisa dihalau gitu. Halau. Tikus lewat halau. Oke, ya kira-kira gitu solusinya buat teman-teman yang risau dengan masalah pertikusan yang kabelnya dimakanin tikus terus. Ya kira-kira bisa diantisipasi dengan cara dipipain ya kabelnya, itu bisa meminimalisir resiko seperti itu. Nah, ini salah satu pertanyaan yang cukup receh sih, tapi sering banget saya ketemu di sosmed pertanyaan ini. Kenapa hasil rekaman kamera CCTV burik? Oh, Ini nih. Ini nih. Tahu burik nggaknya Pak Fahmi? Iya, biasanya. ini biasanya butuh skincare. Iya. Kameranya kurang perawatan. Jelas. Oke, kalau masalahnya burik, jadi harus tahu dulu nih kamera yang kepasang ini kameranya apa? Kamera burik bukan gitu. Kamera burik. Kalau kamera burik maksain rekamannya jadi glowing ya nggak mungkin. Oh, itu saya tahu Pak kenapa rekaman kameranya burik. Kenapa? Soalnya dia nggak pakai kamera dari Halloween. Oh. Gila. Terima kasih Pak. Makanya kasih lihat ya. Makanya. Aduh. Jadi kalau burik itu kadang gini, kita pasang kamera 2 megapiksel, tapi hasil rekamannya kok nggak full HD juga gitu. Jadi itu pertama tergantung dari kameranya, kedua dari settingannya, ketiga dari decodernya. Saya akan jelaskan secara simpelnya aja. Kamera itu ngerekam, dia akan bergantung pada, kalau kamera yang menggunakan rekamannya menggunakan decoder ya atau NVR atau DVR, itu bergantung pada spek NVR dan DVR-nya. Dia yang akan mengolah gambar video tadi, sehingga ketika kita record dan buka rekamannya bisa berbeda atau sama dengan speknya. Itu tergantung dari itu, spek NVR dan DVR-nya. Yang kedua, kalau kamera dia stand alone atau kamera portable, kalau udah yang biasa kita gunakan ya, brand-brand yang memang sudah memenuhi syarat lah bagi kami yang biasa kami instalasi, itu insya Allah hasilnya nggak akan berbeda dengan realnya. Jadi kalau kamera-kamera yang portable wifi itu udah full HD rata-rata, 2 mega, 2 mega, 4 mega, 4 mega. Itu sih. Terus kalau kamera analog, satu lagi nih, kamera analog tuh biasanya dia ketika merecord dengan spek yang standar khususnya, dia akan ada penurunan dua. Pertama, penurunan dari resolusi, dan yang kedua penurunan dari FPS-nya. Jadi teknologi analog, kenapa kita kita bicara nggak hanya satu brand yang ada di sini aja ya. Hampir rata-rata brand analog itu, kenapa kita sarankan ke IP saja nih? Karena brand analog itu diperuntukannya memang untuk yang budget yang hemat atau low budget, atau yang tidak terlalu mementingkan kualitas gambar. Artinya yang penting ini hanya untuk memantau saja gitu. Ada monitoringnya, ada security yang lihat. Oh, oke. Jadi saya tidak berbicara kamera analog ini ketinggalan zaman atau ketinggalan teknologi.
Tapi iya. Tapi ya. Fungsi masih berjalan, bisa buka rekaman, bisa record, bisa mantau semua. Cuman jangan berharap masang kamera analog buat area-area yang luas. Artinya sudut dari view-nya, kualitas gambarnya itu kita nggak saranin. Jadi kalau analog nih ya pasang di rumah-rumah, ya rumah-rumah subsidi masih oke lah, karena kan nggak terlalu besar ya rata-rata. Lalu kenapa analog ini sering kita jumpain itu kalau buka rekaman patah-patah. Iya. Nah itu betul. ya itu karena kalau ada dua tipe DVR yang sering kita jumpain, itu ada yang mereka menyebutnya dengan 1080 Lite dan ada yang menyebutnya dengan 1080 Full HD. Nah itu ada perbedaannya. Kalau kita gunakan decoder yang 1080 Lite, kameranya sama 2 megapiksel. Ketika kita buka rekaman, dia akan turun resolusinya, tapi gambar tetap FPS-nya full 20 sampai 25. Kalau ini dia mengeluarkan dua tipe, analog dan IP. Tapi analognya dia ini, kalau IP sudah tahu lah fitur. Analognya dia ini speknya komplit banget. Smart detection-nya ada, artinya fitur-fitur smartnya dia sudah mumpuni lah. Oh, yang ini analog? Ya ini analog nih. Oh, ini. Nanti Nah, itu bedanya sama brand lain ya? Oh, berarti kalau misalnya orang lain pada ngeluh, kalau misalnya kamera analog saya burik, tentu saja karena Anda nggak pakai kamera analog dari Holoweed. Makanya dicoba dulu. Anda belum kenal kan kamera analog Holoweed yang ini? Coba dulu. coba aja nanti. Coba dulu. Kalau Belum mau tahu. coba kesini silakan datang Iya, sini. silakan. Nanti kita nggak di sini. Di sini ya. Oke. Jangan Jadi pakai berarti. tadi faktor-faktor tadi yang harus dicatat ya baik-baik supaya nanti ketika pemilihan kamera analog tidak mengecewakan konsumennya gitu. Kita harus kasih tahu kalau konsumennya membandingkan analog sama IP, Holoweed juga ada IP-nya nih. Nah, itu dia. Gambarnya lebih vivid ya. Lebih vivid. Vivid Fitriani. Aduh. Tapi tau gak sih Pak? Ini mungkin ini ada satu kenapa ada orang-orang yang selalu ngeluh kamera CCTV kok burik-burik. Ini kalau kata saya menurut salah perspektif aja kalau kata saya. Banyak orang yang membandingkan kamera CCTV dengan kamera yang pada umumnya. Pada kebandingin dengan kamera HP, kamera digital. Mungkin itu salah satu masalah perspektif juga ya. Oh iya. Jadi fungsionalnya memang berbeda nih teman-teman. Kalau mungkin kebetulan saya kurang paham kalau untuk kamera CCTV. Saya biasa pakai kamera-kamera biasa, kamera DSLR, mirrorless gitu. Itu nggak bisa dibandingkan dengan kamera CCTV karena fungsionalnya juga beda. Kalau kamera mirrorless, action cam segala macam di handphone itu memang fungsinya untuk capturing momen gitu kan, quality yang diutamakan. Kalau untuk CCTV itu karakter kan memang bukan untuk nangkap momen yang gimana gitu kan, emang untuk efisiensi ya Pak utamanya berarti ya kalau untuk rekaman CCTV gitu. Next question. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Alhamdulillah. Ini mungkin pertanyaan terakhir. Kalau kita Mungkin ini video terakhir juga di channel ini. Ya, tergantung teman-teman ya, kalau nanti sampai ribuan jutaan orang kita akan posting Iya. terus. Tapi kalau di bawah 1 juta kurang 1 aja kita udah. Kayaknya kalau kita nggak jawab ini video terakhir di channel kita ini. Jadi pertanyaan ini, kenapa? Kenapa Pak? Ini ada pertanyaan. Kenapa kamera CCTV selalu rusak ketika sedang mengungkap kasus-kasus? Kasus. Terima kasih. Oke, paling gitu dulu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat Pak Ali. Ya, Pak Fahmi, terima kasih banyak Sama-sama. atas kesempatannya. Oke, let's go. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan juga like, share video ini. Siapa tahu teman-teman kalian juga suka dengan video ini. Oke, gitu aja. Kalau gitu, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Dah.